Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Tapi sebelum kita mempelajari sistem reproduksi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pagi ini kita akan mempelajari tentang materi reproduksi. Tapi sebelumnya Bapak sudah memberitahukan di dalam sistem hormon, salah satunya ada hormon yang merangsang sistem reproduksi. Perlu diketahui anak-anak bahwa sistem reproduksi ini bagi manusia adalah untuk meneruskan keturunannya. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita mulai saja bahwa sistem reproduksi pada manusia itu ada dua, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Nah, untuk sistem reproduksi jantan kita mulai saja. Sistem reproduksi jantan terbagi dua juga, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam terdiri pada testis. Di dalam testis ada epididymis, lalu vas eferen, lalu uretra. Sedangkan sistem luarnya adalah ada kelenjar penis, ada penis, dan ada skrotum. Untuk ini, pada saat sistem reproduksi laki-laki bekerja, sistem reproduksi ini akan menghasilkan sperma. Di mana proses pembentukan daripada sperma di sini adalah yaitu mulai dari spermatogonium di dalam testis sampai terbentuknya spermatozoa matang. Nah, ada beberapa tahap proses pembentukan daripada sperma ini, yaitu ada yang disebut dengan spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa matang. Spermatozoa matang inilah yang nanti akan mengalir ke dalam epididymis, lalu ke vas eferen, dan nanti dia akan masuk ke dalam uretra, dan di sana dia akan memperoleh suplai sekret yang berasal dari kelenjar prostat, kelenjar Cowpery, dan vesicula seminalis. Ketiga kelenjar ini atau ketiga organ ini akan memberikan getah yang berguna untuk mempercepat proses sperma keluar dan juga memberi makan para sperma, karena di situ ada protein, ada vitamin C. Nah, sperma yang sudah matang ini akan siap membuahi sel telur yang ada pada ovarium betina. Selanjutnya, sebelum kita terjadi proses fertilisasi, bahwa pada hormon laki-laki yang kita sudah pelajari ini ada LH, ada FSH, ada estrogen, dan ada hormon pertumbuhan. Testosteron pada laki-laki itu dibentuk pada bahagian kelenjar sel Leydig yang ada di dalam testis. Karena hormon testosteron ini adalah hormon untuk rangsangan seks sekunder pada laki-laki. Tanda-tanda seseorang sudah ada hormon ini adalah dia akan timbulnya kumis atau camang pada laki-laki, dan suaranya berubah menjadi suara orang dewasa, dan juga dia kalau suka mimpi-mimpi malam, atau ke dalam bahasa medis ya, di sini katakan mimpi basah. Lalu kita mulai untuk sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari sistem reproduksi dalam dan sistem reproduksi luar. Sistem reproduksi dalam pada wanita itu ada ovarium, ada uterus, ada vagina. Sedangkan sistem reproduksi luar pada wanita itu ada vulva, ada mons pubis, ada labium mayora, labium minora, dan klitoris. Nah, kita lihat satu persatu. Sistem reproduksi dalam pada wanita itu ada ovarium. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur. Nah, proses pembentukan sel telur dalam ovarium ini itu di bawah tanggung jawab daripada hormon, luteinizing hormon atau LH.
dan juga follicle stimulating hormone dan estrogen. Dan juga ada hormon progesteron. Hormon-hormon ini akan bekerja untuk mematangkan sel telur sampai sel telur lepas dari ovarium dan menuju ke tuba fallopiae atau sering dikatakan dengan oviduct. Di dalam oviduct, kalau sel telur ini tidak terbuahi, dia akan lalu bergerak ke dalam uterus. Di dalam uterus akan terjadi peluruhan bersama dengan selaput endometrium, maka keluarlah bersama dengan darah. Itulah yang dikatakan dengan peristiwa menstruasi. Tapi kalau terjadi pembuahan, maka sperma yang sudah masuk ke dalam uterus, yang berasal dari jantan, yang masuk ke dalam uterus, dia akan membuahi sel telur di oviduct. Nah, peristiwa ini disebut dengan fertilisasi. Peristiwa fertilisasi yang terjadi di sini adalah peristiwa pertemuan sel telur dan sel sperma di mana terjadi proses peleburan. Dan di sini pula lah terjadi pembelahan sel telur, satu menjadi dua menjadi empat menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Nah, peristiwa pembelahan seperti ini dikatakan dengan peristiwa cleavage. Setelah terjadi pembelahan, maka terbentuklah bola kecil di dalam ovarium, di dalam uterus yang disebut dengan di dalam oviduct yang disebut dengan istilah morula, dan peristiwanya disebut dengan morulasi. Nah, bola-bola ini lalu terus membelah selnya, terjadi kutub anima dan kutub vegetal, di celah-celahnya ada blastosol. Nah, peristiwa ini disebut dengan blastulasi. Prosesnya blastulasi, dan terbentuklah gelembung yang banyak sel yang berbantai yang disebut dengan blastula. Terus terjadi pembelahan-pembelahan, maka terbentuklah gastrulasi. Peristiwa gastrulasi ini membentuk gastrula, yaitu di mana pada embrio terbentuk 3 lapisan tubuh: ektoderm, mesoderm, endoderm. Dan di antara mesoderm dan ektoderm itu terdapat selom yang nantinya bakal menjadi rongga tubuh. Setelah menempel pada uterus, maka terbentuklah organogenesis. Ini mungkin 3 bulan atau 4 bulan peristiwa kehamilan. Nah, perlu anak-anak ketahui, nanti pada akhir acara ini saya akan memberikan kepada kamu bagaimana proses sperma menuju kepada indung telur. Karena dari sekian puluh ribu, ratusan ribu sperma itu hanya satu yang bisa masuk, selebihnya gugur tengah jalan. Dan bahkan ada yang menempel pada ovum yang setelah terbuahi itu akan menjadi makanan bagi sel telur untuk berkembang. Pada kehamilan 4 bulan, janin yang sudah menempel atau 16 minggu, janin yang sudah menempel pada uterus, maka di sini akan terbentuk plasenta. Dan juga di situ sudah ada selaput amnion dan korion. Selaput amnion dan korion ini berisi cairan yang biasa kita sebut dengan istilah air ketuban. Ini berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi benturan yang bisa membahayakan janin kalau seandainya goncangan-goncangan yang terjadi yang dilakukan oleh ibu atau yang dilakukan oleh induknya ketika melakukan proses pergerakan. Pada peristiwa 8 bulan kehamilan, maka si ibu akan melakukan proses laktasi, artinya adalah terbentuknya kelenjar susu. Jadi air susu terbentuk di sini. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan bulan ke-9 kelahiran si janin. Pada saat kelahiran si janin atau si bayi, maka si ibu akan siap memberikan air susunya. Air susu adalah susu yang terbaik yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk anaknya. Nah, perlu juga diketahui di sini untuk
gangguan ya sistem reproduksi, karena kan kita sudah mempelajari sampai proses kelahiran. Tentu ada gangguan-gangguannya pada sistem reproduksi manusia. Itu kalau pada laki-laki biasanya ada kita kena dengan istilah kanker prostat, ya, sifilis pada laki-laki, gonorrhea pada laki-laki. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa mengganggu proses reproduksi pada laki-laki, yang mungkin bisa berujung pada proses kemandulan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Lalu pada wanita juga ada kelainan-kelainan pada sistem reproduksinya, yaitu adanya kanker serviks, kanker vagina, atau orang sering kata miom atau kista. Ya, kista yang sudah panjang lebih dari 9 cm, biasanya itu akan menjadi kanker. Sedangkan miom adalah daging tumbuh yang terdapat pada uterus. Ya, bisa pada mulut rahim, ya, bisa juga terdapat di dalam itu liang vagina. Pada manusia, kalau kita perhatikan, ya, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh janin ini sampai dia siap menuju kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang pertama adalah kesiapan suhu tubuh. Suhu tubuh ketika dia di dalam rahim ibu dengan suhu tubuh yang ada di lingkungan itu nggak sama. Lebih panas suhu tubuh dalam rahim ibu. Makanya biasanya kalau bayi yang baru dilahirkan biasanya ditaruh dalam inkubator untuk menyamakan suhu dulu agar dia beradaptasi dengan lingkungan. Makanya biasanya bayi-bayi yang baru dilahirkan itu akan mengeluarkan tangisan terlebih dahulu. Bahkan kalau tidak mengeluarkan tangisan, itu bayi itu diangkat, dibalikin badannya dan pantatnya ditutup supaya dia menangis. Ini merangsang agar jantungnya cepat bekerja dan beradaptasi dengan panas lingkungan yang ada. Nah, sebelum Bapak akhiri materi Bapak ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, yaitu membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran kita hari ini. Nah, nanti pada akhir acara sebagaimana Bapak janjikan, di sini Bapak sudah sediakan juga video mengenai proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ya, mungkin hari ini cukup sekian dulu dari Bapak. Bapak akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die.
During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth.